Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا معرفة كتاب الشيخ فاضل محمد حسب الله محمد الشافعي ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 6. Ada yang kedua. Wa ayya'taqida annal khalqa kullahum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ayya'taqida, dan hendaknya seorang mukallaf itu berkeyakinan, beriktikad. Iktikad itu tidak menjadi bahasa Indonesia, berkeyakinan. Annal khalqa, sesungguhnya semua makhluk, annal khalqa, sesungguhnya makhluk, kullahum, ya semua makhluk, yamutuna, itu pasti akan mati. Kalau bahasa Arab mati itu sopan, cuman kalau bahasa kita mati tidak sopan ya. Iya. Misalnya ada orang meninggal disiarin di musola gitu ya, innalillahi telah mati. Ayam. Padahal kalau dalam bahasa Quran, bahasa itu mati. Kalau kita baca doa iftitah kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya, mati ya, bukan meninggal ya. Dua meninggal ya. Makanya kadang kesopanan itu di satu daerah dengan daerah lain itu berbeda-beda. Kalau di kita di Indonesia rata-rata kalau ketemu orang kok pegang pala, songong ya, rasopan. Kata Bude rasopan. Bener ngajinya jam 8 memang kok itu. Pasti jam 8 keluarga. Kesopanan itu kadang berbeda-beda karena kesopanan itu mengandung unsur budaya. Budayanya kalau di kita ketemu dengan teman, dengan siapa saja, kalau salaman malah pantas. Tapi kalau tahu-tahu kok megang kepala, songong, marah. Tapi cerita teman-teman yang pada kuliah di Yaman, itu kalau belum dipegang kepala malah katanya belum afdol, belum srek. Makanya kalau kita lihat video para kabaib atau apa, kalau ketemu, kalau nggak cipika-cipiki dipegang nih. Kalau kita kan yang megang pala itu cuma emak, bapak, kakak-kakak sekeluarga sama tukang cukur ya. Apa itu? Sama anak yatim, pegang palanya. Jadi dia sama kang cukur. Ya budaya itu ya itu, kesopanan itu beda. Kalau di kita lewat di depan orang yang sudah sepuh, budaya kita agak jalannya agak nunduk. Lah justru kalau di sono kalau kita lewat depannya orang tua nunduk malah dikira ngina. Ngenyek mentang-mentang saya udah tua jalan bongkong. Makanya kesopanan itu kan ya tadi beda-beda. Nelen obat itu kalau di kampung saya nguntal. Kalau di kampung istri itu bahasa paling kasar katanya. Saya dulu bilang nguntal, jorok. Padahal nguntal itu kalau di kampung saya biasa, kan Jepara nguntal ya. Iya.
Pokok makanan kalau nggak dikunyah dulu itu bahasanya nguntal. Cuman kalau di daerah Solo, daerah itu katanya bahasa paling kasar. Jadi ya Solo mah halus nguntal. Ya, makanya kampung wilayah beda-beda, sama kayak bahasa mati. Annal khalqa sesungguhnya makhluk kullahum ya semua makhluk ya mutuna pasti akan mati. Kapan? Indan kidoi a'marihim ketika memang sudah sampai umurnya. Kalau memang belum sampai biar ditabrak truk gitu adalah masih lewat. Masih selamat. Masih selamat. Makanya itu dulu mungkin orang tuanya itu ngasih nama selamat tuh biar kayak apa juga tetap selamat. Orang Jawa, orang tua-tua dulu ngasih nama gampang biar biar kemana-mana nggak pernah celaka ya kasih nama selamat. Kalau dagang nggak pernah rugi ya kasih nama untung. Nggak susah-susah orang dulu kasih nama itu mah. Lahir hari Rebu ya kasih nama Rebu. Kalau memang sudah masanya ya nggak bakalan bisa ditunda-tunda. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal kematian sudah datang ya nggak bisa ditawar. Bentar lagi dong, nggak bisa. Majuin dikit dong, nggak bisa. Yes, memang segitu. Biar udah pengen mati, pengen bunuh diri di rel kereta ini, adalah keretanya malah nggak lewat-lewat. Giliran dia udah pergi, keretanya baru lewat. Yes, memang begitu. Tapi yang namanya ajal semua orang pasti asal masih waras, pengennya enggak. Qurannya bilang, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sampaikan wahai Muhammad bahwa setiap orang kalau ketemu kematian pasti pengennya lari. Pengennya ya. Kita yang masih umur segini, kalau misalnya bisa nawarkan, janganlah malaikat, anak masih kecil-kecil. Giliran anak udah gede, janganlah malaikat pengen lihat punya mantu dulu lah. Giliran udah punya mantu pengen lihat punya cucu, udah punya cucu pengen lihat punya cicit, udah punya cicit pengen lihat punya cocok. Ya semua orang ya, kul innal mautal ladzi tafirruna min. Tapi kalau udah datang ya pasti. Wa annal qabida, dan sesungguhnya yang ditugaskan untuk menjabut li arwahihim, untuk roh-roh mereka. Roh itu kalau satu, kalau banyak arwah. Makanya kalau ada satu kok bilangnya arwah ya kurang pas. Kalau satu untuk satu itu namanya ruh. Kalau untuk banyak orang biasanya kalau tahlilan ini kirim arwah. Berarti itu ya lebih dari satu. Kalau cuma satu, ruh. Kalau banyak, arwah. Wa annal qabidha, bahwa sesungguhnya yang ditugaskan untuk mencabut li arwahihim, untuk roh-roh makhluk itu, malakul mauti, malaikat maut. Wa huwa, yang namanya malaikat maut itu Israil. Semuanya pasti mati, dan yang semua makhluk pasti mati. Kalau Qur'annya kulluman 'alaiha fan, bahwa setiap yang ada di sisi selain Allah itu pasti rusak alias yang nyabut Israel. Lah Israel yang nyabut nyawanya siapa? Sendiri. Cabut sendiri. Sendiri ya. Wa annahum, dan sesungguhnya semua makhluk itu yus'aluna, pasti akan ditanya. Sa'ala, soal dan menjadi bahasa Indonesia. Ba'da dafnihim, setelah mereka dikubur, mereka dimasukkan liang lahat fi kuburihim, di dalam kuburnya.
Dan kalau yang mati dibakar, kayak yang agama lain, apakah mereka enggak ditanya pertanyaan kubur? Kalau jasadnya dikubur mungkin enggak, tapi kalau alam kubur semuanya pasti masuk. Atau mungkin muslim si muslim, cuman meninggalnya karena kecelakaan di tengah laut, kapalnya tenggelam, kemudian dimakan sama ikan cereng. Kan jasadnya nggak ketemu. Ya mereka sih nggak dikubur tuh, tapi masuk alam kubur itu pasti. Jasadnya mungkin nggak dikubur, tapi masuk alam kubur pasti. Mereka akan ditanya setelah masuk ke dalam alam kuburnya. Pertanyaannya udah tahu kan ya? Udah kan? Berarti udah siap. Udah tahu ya Bude ya? Kemalang guyu. Kalau belum tahu diapalin dari sekarang. Lah, takutnya man rokem buka gitu. Lah, takutnya Pak D pulang-pulang mak rokem buka. Gitu. Salah kerumu ibu dia malah suruh buka rok. Makin sebel itu ya. Datang suruh buka rok ya. Pertanyaan sudah hafal, jawabannya sudah hafal. Jawabannya kan diringkas dalam raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tinggal nanti kalau ketemu Mungkar Nakir gemeter apa enggak. Ya siapa tahu Mungkar Nakirnya ganteng ya Bude ya, kayak Raffi Ahmad gitu kan. Lah kalau Mungkar Nakirnya serem, aduh. Jangankan ketemu Mungkar Nakir, ketemu yang sesama kita aja bisa gemeter kok ya. Nih misalnya yang kalau ada pengajian seumur-umur nggak pernah jadi MC suruh jadi MC. Ntar Sabtu siapa kayak Bude tunjuk jadi MC. Ini kalau begini terbang tuh. Ada yang megangin lah mic-nya. Kalau nggak mic musola yang kayak Agnes Monica ya. Lagi konser. Kan mic-nya begini nih, kayak Agnes Monica. Lah ya yang ngomong di hadapan teman-teman sehari-hari bisa ngobrol, biasa nongkrong. Itu aja kalau pegang mic bisa gemeter ya. Bismillah bisa lupa kok bis kota kok bis malam ya. Kita hafal pertanyaannya tahu ya kan. Jawabannya juga udah tahu, tinggal gemeter apa enggak. Makanya kalau jenazah yang ketika dimasukkan di liang lahat itu kan ada talqin ya. Cuman talqin kalau di kita kan asal aja. Kalau diterjemahkan itu kan ada bahasa wahai Fulan bin Fulan, kamu ini makhluk Allah, nanti akan datang dua makhluk Allah kalau diterjemahkan bahasa Indonesia. Yang dua makhluk Allah jawab dengan tegas, jangan takut, sama-sama makhluk Allah, wong dia yo makhluk. Malah kita itu ketakutan dulu kan. Ada daun mangga krek, lari. Padahal tenangin itu. Bambu. Kalau bambu di sini jauh, daun mangga ini yang banyak. Kirain mah ada apa, padahal mah gini. Padahal kalau ada kuntilanak ketemu kita itu aslinya dia yang apes bukan kita, malah kita yang takut. Lagian juga belum ada kan ceritanya orang mati dicekek kuntilanak. Belum ada kan ya? Belum. Lah iya adanya itu mati ketakutan. Tabrak kereta. Kalau di sinetron itu wah bohong. Ya, belum ada. Dari zaman dulu saya nonton berita yang di RCTI yang siang itu, waspadalah itu. Apa sih namanya dulu? Yang RCTI yang berita kriminal itu.
Nah, itu Sergap. ya itu kan belum ada kan berita telah mati dicekek kuntilanak itu enggak ada. Belum Enggak. Iya, mati ya, malas dendam ya. Lah itu film itu. Jadi itu sana. Illa jama'atan kecuali sekelompok orang mahsusin yang spesial. Ada sekelompok orang-orang tertentu yang ketika masuk alam kubur bebas dari pertanyaan kubur. Ini kalau yang punya kenalan orang dalam ini. Termasuk nggak ini? Ini yang kalau punya kenalan orang dalam. Kalau punya kenalan orang dalam itu nggak perlu ngantri. Udah langsung telepon, saya udah di depan, masuk lewat pintu samping gitu. Lah kalau nggak punya kenalan orang dalam yang ikutin antrian, nunggu lama. Nah ini ngurus apa aja kalau punya kenalan orang dalam kan gitu. Termasuk di akhirat ya begitu. Kalau punya kenalan orang dalam, lah orang dalamnya siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pengen urusan lancar nego sama orang dalam, kelobi. Kelobinya ya dengan banyak membaca selawat. Yes. Itu dalam rangka kelobi biar urusan gampang, biar nggak ketemu mungkar nakir, kelobi dulu. Kan ada riwayat Umar bin Khattab itu kan terkenal orangnya galak, tapi sama bini takut. Itu dia. Kenal kan sama Umar bin Khattab? Kita yang jawab kenalannya di mana? Ya Haji Amar. Kalau Haji Amar ya kenal. Ini ada khalifah kedua setelah pengganti Abu Bakar, namanya kan Umar bin Khattab. Orang tuh galaknya nggak keturunan. Lah sampai sahabat Ali itu dalam hati ngomong begini, orang kok galak begini loh. Kira-kira nanti kalau mati ketemu mungkar nakir masih galak apa enggak? Nah benar ketika Umar ini wafat, sahabat Ali mohon pada Allah supaya menjadi kasyaf. Kasyaf itu terbuka antara alam kita dan alam gaib, namanya kasyaf. Kalau saya ditawarin malah milih enggak. Nah seandainya saya bisa melihat ya begitu jalan mau ke musola di pohon petek Cina gitu, ada begini oh ternyata di atas itu tempat tongkrongannya para kuntilanak, ya malah takut pulang ngaji malah lari. Mending gak usah lihat. Lah sahabat Ali itu pengen ketika sahabat Umar wafat, di dalam riwayat itu begitu. Ya Allah, saya pengen engkau bukakan tabir atau kasyaf penutup antara saya dengan alam kubur. Saya pengen lihat Umar itu ketika di alam kubur masih galak atau enggak. Nah, bener ketika dimakamkan kan Umar ini makamnya berdampingan dengan makam Rasulullah. Ketika dimakamkan oleh sahabat Ali ditungguin. Ketika ditungguin bener terjadi. Ketika Raqib Atid datang, Raqib Atid. Mungkar nakir datang langsung nanyain, "Hai Umar, marrok buka." Bukan mak rok buka, bukan. Bukan. Bude. Kalau nggak ada bude ya sepi. Bude belum biasa. Saya masuk. Lagi anteng dia, lagi anteng mau cari nggak enak deh. Lagi anteng deh, lagi khusyuk. Lagi malah sampai gatal-gatal. Jadi nggak enak saya mau ngecengin. Ketika ditanya marrob buka, ini Umar langsung duduk, langsung malaikat dibentak. Kamu nggak kenal saya? Malaikatnya gemeter juga. Makanya nanti gitu Bude, kalau pakai datang bentak, kamu nggak kenal saya? Rasopan. Langsung Umar itu yang diandelin bukan dirinya aslinya. Kamu nggak kenal saya. Saya ini mertuanya orang yang paling dekat dengan Allah. Mengandelin mantunya. Nabi Muhammad itu kan mantunya. Akhirnya malaikat yang balik kelimput. Apes ketemu rasopan ya. Itu ceritanya begitu, tapi wallahu alam bener enggak? Wallahu alam. Wis yang penting yuk kita Ketawa. happy ya gitu ya.
Mau ngaji itu kalau nggak happy ya bosen kok ya. Coba seandainya besok saya berubah itu saya ngajarnya berubah. Wa iya tadida annal khalqa ka'annahum langsung pada merem. Langsung baca doa bismikallahumma ahya wa bismika. Besok nggak ngaji lagi. Iya, besok datang lagi. Ngantuk. Semuanya akan ditanya tentang pertanyaan kubur kecuali orang-orang tertentu, orang-orang spesial yang ada kedekatan dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa annahum yub'atsuna, dan sesungguhnya mereka yub'atsuna akan dibangkitkan yaumal qiyamati di hari kiamat. Orang yang meninggal di alam kubur itu sampai datangnya kiamat. Kalau meninggal sekarang kok 5 hari lagi kiamat, ya dia di alam kubur cuma 5 hari. Kalau dia sekarang meninggal kok 1000 tahun lagi baru kiamat, berarti ya 1000 tahun di alam kubur. Nah, kalau hari ini kok meninggal, ini hari apa? Senin, Selasa. Konon katanya kiamat itu hari Jumat. Berarti kan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tinggal 4 hari lagi. Udah nggak usah dipantang, makan apalah, makan aja. Tinggal 4 hari lagi. Nggak usah dipantang kayak broto wali apa, makan aja udah. Tapi Jumat kapan? Wallahu a'lam. Kalau banyak keterangan asal masih ada azan itu katanya penunda kiamat. Makanya kalau nggak musola masjid udah nggak ada azan itu mengundang kiamat. Tapi sebaliknya, ketika bangunan masjid musola makin bagus tapi kosong isinya, itu pengundang kiamat. Makanya ya masjid musola diisi. Tapi alhamdulillah masih banyak orang azan, insyaallah masih jauh kiamat. Wa yuhasabuna fil mauqifi, dan pasti akan dihisab fil mauqifi, di tempat pemberhentian. Artinya setelah dibangkitkan kumpul di alam mahsyar, nunggu satu-satu dihisab. Kalau ayatnya sudah pada hafal, summalatus alunna. Surat apa ini? Surat apa yo? Al-Baqarah ayo. Summalatus alunna yawma idzin anin na'im. Coba baca. Bude diem sih, Anggun jawab ngapa Bude? Rasa opan Bude. Ayo. Summalatus alunna yawma idzin. Apa ayo? Apa Baji? Jawabannya lemes amat sih Baji. Alhaakumut takasur hatta zurtumul. Belum minum teh, mau minum teh, minum teh. Dia apal kok ya gak mau jawab lho, dia pura-pura lho. Dia pura-pura ngantuk dia. Summa kemudian latus alunna, pasti akan dimintakan pertanggungjawaban alias dihisab. Yauma idzin, suatu hari nanti, anin naim, dari semua karunia nikmat-nikmat Allah. Semua akan dihisab, dimintakan pertanggungjawaban. Kalau dalam hadis itu ada beberapa hal yang jadi pertanyaan pokok. Di antaranya kalau dalam urusan ibadah itu adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat.
Yang pertama kali dihisab dalam ibadah itu sholat. Wa in soluhat soluha sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau sholatnya bagus, yang lain ikut bagus. Kalau sholatnya rusak, yang lain ikut rusak. Maka yang pertama kali dihisab itu kalau dalam hal ibadah sholat. Tapi kalau dalam hal sesama kita itu dima itu darah, pembunuhan. Kalau ada yang pernah melakukan pembunuhan itu yang pertama kali dihisab. Wa yuhasabu fil mauqif ala a'malihim, atas semua amal-amal mereka. Illa kecuali man seseorang yadkhulu yang masuk al jannata ke surga bi ghairi hisab, tanpa melalui proses hisab. Jadi langsung yang tadi punya kenalan orang dalam yang nggak perlu hisab, nggak perlu ngantri, nggak perlu wawancara kelamaan, nggak perlu apa namanya itu. Yes, pokoknya langsung tinggal telepon. Ini saya udah di sini nih, ayo udah masuk lewat pintu samping, beres. Nah itu yang masuk tanpa dihisab, masuk tanpa dimintakan, ditanya masalah pertanyaan alam kubur. Wa anna a'malahum wallahu a'lam bisawab. Ditandai pakai titik.